Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan melanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video terakhir itu sampai pada pembahasan yang dimana kebangkitan si Dewa Aron ya, setelah Kain menghabisi dua Raja Iblis secara instan. Jadi begitu. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Nah, setelah Kain menghabisi kedua Raja Iblis, terus yang salah satu Raja Iblis itu yang bernama August berubah menjadi Aron ya. Terus si Kain lah menghadapinya. Para audiens pun terpaku karena menyaksikan 3 dari 4 Raja Iblis yang tiba-tiba lepas kendali. Maksudnya 3 ini kan dari tim yang sono lah pokok pihak musuh, yang satunya itu kan si Seto. Dan 2 orang diantaranya telah dihabisi oleh Kain, sehingga yang tersisa sekarang hanyalah Seto dan August yang telah dibuat pingsan. Berkat kesadaran Aron yang tiba-tiba menghilang itu, Kain pun dapat dengan segera membereskannya. Namun jika kesadaran Aron tetap ada, maka hasilnya pun pasti tidak akan sama. Jika Kain terpaksa mengeluarkan semua energi sihirnya, mungkin kekaisaran itu tidak akan bisa tetap baik-baik saja. Namun jika tidak melakukan itu, maka akan sulit bagi Kain untuk menghadapi Aron. Berbeda dengan Kain, Aron hanya memandang alam di sekitarnya sebagai alat. Jadi tidak masalah baginya jika kerusakan yang ditimbulkannya akan begitu besar, sehingga itu adalah situasi yang sangat merugikan bagi Kain. Keheningan pun berlanjut beberapa saat dan tiba-tiba Elizabeth pun menghampiri podium sendirian. Setelah menghela napas panjangnya, Elizabeth pun membuka mulutnya dengan mengatakan bahwa kenyataannya 3 Raja Iblis telah merencanakan untuk memusnahkan keluarga kekaisaran. Jika saja tidak ada Kain, maka kakaknya si Loxia akan kehilangan nyawanya, dan hal itu juga mungkin akan menimbulkan korban di antara audiens. Karena Kain telah menunjukkan kekuatan yang bahkan tak kalah dari Raja Iblis, Elizabeth pun menyerukan kepada seluruh rakyatnya yang sangat mementingkan kekuatan itu untuk lebih hormat kepada ras manusia yang sudah menunjukkan kemampuannya tersebut. Namun, jika di antara mereka masih ada yang ingin melawannya, maka dia sendirilah yang akan menjadi lawan mereka. Kemudian, terdengarlah suara sorakan dari para warga yang hadir. Elizabeth pun tersenyum mendengar suara sambutan dari para hadirin itu, lalu ia pun melambaikan tangannya. Seketika suara sorakan itu pun berhenti. Lalu Elizabeth pun mengumumkan bahwa mulai saat ini bersama dengan Kain mereka akan menjalin persahabatan dengan ras manusia, dan mereka akan mengumumkannya kepada semua orang. Nah, sebenarnya Aron itu menghilangnya dari kesadaran August, jadi pergi aja gitu. Loxia pun berdiri di samping Elizabeth dan ia pun kembali mengkonfirmasi serta mengumumkan bahwa berkat Kain yang seorang ras manusia itu, sekarang dirinya telah selamat, sehingga ia sangat berterima kasih kepada Kain dan akan menjalin persahabatan secara pribadi dengan Kain. Setelah Loxia meminta rakyatnya untuk memberikan sambutan kepada saudara ras manusia mereka itu, sorakan kegembiraan pun bergema. Dan dengan berakhirnya pengumuman dari Loxia itu, pidato kekaisaran pun berakhir. Kegembiraan itu pun tidak kunjung padam dan para warga pun diundang untuk minum-minum. Jamuan pun telah tersedia di sana-sini. Mereka semua pun telah menyaksikan pertarungan Kain serta pidato Loxia dan Elizabeth. Seto mereka harus menerima kenyataan bahwa ketiga Raja Iblis mereka telah berniat untuk membunuh keluarga kekaisaran. Namun berbeda dengan suasana meriah di jamuan makan, atmosfer di dalam ruang pertemuan istana pun terasa penuh ketegangan. Di ruangan itu ada Loxia, Elizabeth, Seto, dan Kain. Sedangkan August saat ini ia sudah diberikan gelang penyegel sihir dan telah dipenjarakan di bawah istana dengan ketat dan diperlakukan dengan penuh pengawasan. Loxia pun menyampaikan bahwa sampai ada Raja Iblis berikutnya, saat ini Seto lah yang akan mengurus semuanya sendirian. Dan Loxia sangat mengandalkan Seto untuk sementara waktu itu.
Seto pun mengangguk pada perkataan Loxia tersebut. Seto sebenarnya bermaksud untuk membantu Kain sebagai sahabat kapanpun dibutuhkan. Namun saat ini memang tidak ada masalah di kekaisaran. Namun wilayah yang sebelumnya dikuasai ketiga Raja Iblis itu saat ini tidak diketahui kondisinya. Kain pun telah mendengar bahwa beberapa kerajaan sangat tidak bersahabat dengan manusia. Namun pada dasarnya mereka adalah ras yang mengutamakan kekuatan. Maka tidak akan ada masalah jika menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Kemudian Loxia pun bertanya kepada Kain tentang sosok yang sempat merasuki August. Loxia dan Elizabeth pun menatap Kain dengan wajah yang serius. Karena mereka telah menyaksikan efek sebuah kristal yang membuat kekacauan itu, sehingga mereka pun harus menyusun rencana untuk penanggulangannya. Dan bagi Kain, untuk menjelaskan hal itu ia pun harus mengungkap dirinya sendiri, sehingga hal itu membuatnya merasa bimbang. Namun akhirnya Kain pun memutuskan untuk membicarakannya. Kain pun meminta semua yang hadir di ruangan itu untuk berjanji agar merahasiakan tentang apa yang akan dibicarakannya, karena jika tidak, Kain pun tidak bisa membicarakannya. Melihat ekspresi serius dari Kain, Loxia pun menghela napasnya dan ia pun berjanji atas nama kaisar negerinya itu untuk menyimpan rahasianya. Elizabeth dan Seto pun juga berjanji tidak akan membicarakan hal yang akan disampaikan Kain itu kepada siapapun. Setelah memastikan jawaban semua orang, Kain pun mulai menjelaskan bahwa kristal itu adalah pecahan segel dewa jahat yang pada awalnya itu merupakan sosok dewa permainan bernama Aron. Pada 300 tahun yang lalu, dewa Aron telah membuat kekacauan di dunia dan membuat dunia menuju kehancuran. Lalu kemudian Aron pun melakukan pertarungan dengan para hero yang dipanggil ke dunia itu, yang membuatnya disegel ke dalam sebuah permata. Dan kemudian pecahan permata itu pun disembunyikan di beberapa tempat yang tidak diketahui. Mereka bertiga pun terdiam mendengar penjelasan Kain tersebut, karena mereka juga tahu bahwa ada sosok yang bernama dewa di dunia itu. Namun mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa dewa itu sendiri malah membuat kekacauan dan menghancurkan dunia. Mereka pun bertanya kepada Kain bagaimana Kain tahu hal sosok seperti itu. Karena mereka juga menyadari bahwa sosok Aron yang mengendalikan August itu juga mengenal Kain. Kain pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa sebelumnya dia juga pernah melawan orang yang dirasuki Aron sebelumnya. Meskipun Aron tidak bisa mengambil kesadaran orang itu seperti yang terjadi pada kasus kali itu. Meskipun begitu, namun mereka masih penasaran bagaimana bisa Kain mengetahui tentang dewa Aron sampai sedetail itu. Kain pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia sendiri telah mendengar kisahnya langsung dari sosok yang pernah bertarung langsung dengan dewa Aron, yaitu si Yuya. Mendengar penjelasan Kain itu, mereka bertiga pun terkejut karena para ras iblis juga mengenal sosok Yuya, sang hero yang mendirikan kerajaan esport dan menjadi raja pertama setelah pertarungannya melawan Aron. Karena begitulah sejarah itu tertulis di dalam buku-buku mereka dan dibawa sampai kekaisaran sekarang. Bahkan di kekaisaran itu, buku-buku itu dianggap buku sejarah yang penting dan disimpan penuh perhatian di perpustakaan mereka. Sebagai pengetahuan dasar keluarga kekaisaran, Loxia dan Elizabeth pun juga pernah membaca sejarah itu, sehingga tidak mungkin bagi mereka sang pahlawan itu masih hidup di masa sekarang, mengingat masa hidup manusia tidak sepanjang itu. Walaupun ragu, Kain pun berusaha menjawabnya dengan mengatakan bahwa Yuya itu sejatinya demigod, atau bahkan dapat dikatakan sebagai seorang dewa, jadi bisa saja dia masih hidup. Lalu tiba-tiba suara sanggahan pun muncul bergema di ruangan itu. Namun suara itu bukan berasal dari Loxia, Elizabeth ataupun Seto. Dan suara itu pun seketika membuat ruangan itu dipenuhi dengan ketegangan. Dan ketika Kain menoleh ke arah datangnya suara itu, seseorang yang familiar pun menyapanya dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia sendirilah yang akan menjelaskan kelanjutannya. Di sana terlihatlah sosok Yuya, sang hero yang tersenyum berdiri di dekat dinding. Mereka semua pun terkejut, bahkan Kain sama sekali tidak merasakan kehadiran Yuya sampai ia muncul dan berbicara. Loxia dan Elizabeth pun bersiap untuk bertarung, namun hanya Kain yang terlihat rileks dan tersenyum. Setelah mendengar suara Kain yang memanggil Yuya, mereka pun mengundurkan kesiagaan mereka karena merasa bahwa orang itu adalah kenalan Kain. Lalu Kain pun menjelaskan kepada mereka berdua bahwa yang sedang bersandar di dekat pintu adalah si Yuya.
Yuya pun melambaikan tangannya ke arah kain. Yuya pun menjelaskan bahwa dia telah merasakan kehadiran aura Aron sehingga dia pun datang karena khawatir. Namun ketika dia melihat ada kain, jadi dia pun hanya menonton saja. Yuya pun langsung duduk di sofa tanpa memperdulikan Loxia dan Elizabeth. Namun Loxia merasa sedikit terganggu melihat Yuya yang sama sekali tidak memperhatikan dirinya sebagai pengganti kaisar, sehingga ia pun bertanya kepada kain siapa sebenarnya orang itu. Karena Loxia merasa heran ada orang yang mampu menyusup ke ruangan dengan penjagaan paling ketat di kekaisaran. Karena hal itu akan sangat merepotkannya jika ada yang bisa masuk seenaknya. Sekilas, Yuya pun menatap Loxia dan kemudian tersenyum. Kemudian Yuya pun memperkenalkan dirinya sebagai Yuya, atau yang lebih dikenal sebagai Yuya Esport, yang saat ini telah menjadi dewa pencipta di dunia lain. Yuya pun mengatakan itu dengan mudahnya, namun baik Loxia maupun Elizabeth pun hanya bisa terdiam membeku, sehingga mereka pun meminta Kain untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Kain pun membenarkannya dengan mengatakan bahwa Yuya adalah hero yang dipanggil 300 tahun yang lalu. Dialah orang yang telah mendirikan kerajaan Esport dan menjadi raja pertama. Dan saat ini Yuya adalah dewa pencipta di sebuah dunia bernama Fafnir. Bahkan seorang Loxia pun percaya akan adanya dewa meskipun dia bukan penganut yang fanatik. Sebagai petinggi sebuah negeri, dia pun mengetahui bahwa ada sosok bernama dewa di dunia tersebut. Dewa pencipta adalah sosok yang menciptakan sebuah dunia, bahkan jika dikatakan bukan pencipta dunia itu. Namun, sosok itu masih sangat dihormati dan tidak pernah ada yang muncul di hadapan orang-orang. Dan sekarang, sosok itu bahkan sampai dengan mudahnya melambaikan tangan kepada mereka. Tentu saja mereka tak bisa mempercayainya. Loxia dan Elizabeth pun segera berlutut dan menempelkan wajah mereka di lantai untuk memohon maaf karena telah berbuat lancang, karena mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa Yuya adalah sosok dewa pencipta. Loxia pun memperkenalkan dirinya sebagai Loxia yang merupakan kaisar di generasi itu, dan Elizabeth pun juga memperkenalkan dirinya sebagai Elizabeth, adik dari Loxia. Mereka pun merasa sangat terhormat karena bisa bertemu dengan si Yuya. Kain pun hanya bisa tersenyum pahit melihat respon mereka berdua, karena menurutnya Yuya juga tidak terlalu memperdulikan hal itu. Yuya pun menganggap reaksi mereka itu adalah sesuatu yang wajar, karena cuma dasar kainnya saja yang agak sedikit spesial. Ketika pertama kali Kain bertemu dengan Yuya, ia pun membicarakan tentang perbedaan antara Summoner dengan reinkarnasi. Meskipun pada awalnya Kain berbicara dengan logat formal, namun itu hanya sebatas sesama orang Jepang saja. Bagi Kain yang bahkan pernah mengeluh kepada Zenom yang merupakan pencipta dunia itu, Kain malah lebih memperhatikan Yuya sebagai sesama orang yang tinggal di dunia itu saja. Ketika Loxia dan Elizabeth diperintahkan oleh Yuya untuk duduk di sofa, mereka pun duduk dengan diliputi perasaan yang tegang. Sekarang, Yuya pun akan mulai menjelaskan perkara yang mereka bicarakan sebelumnya. Yuya pun mulai membicarakan kejadian di masa lalu, kisah yang dulu pernah didengar Kain. Loxia dan Elizabeth pun mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Kain pun juga ikut menyimaknya dan mendengarkan karena ada beberapa hal yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Setelah menjelaskan itu, Yuya pun bersandar lagi. Mereka berdua pun sangat berterima kasih karena telah diceritakan sebuah sejarah yang penting dari sumbernya langsung, sehingga itu bisa menjadi referensi bagi mereka. Mereka pun benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan sang dewa pencipta, sehingga mereka sangat bersyukur akan hal itu. Namun yang membuat mereka janggal, bagaimana bisa Yuya bisa akrab dengan Kain. Hubungan antara Kain dan Yuya sama sekali tidak terlihat seperti hubungan antara dewa dan seorang rakyat biasa. Wajar jika mereka merasa heran melihat hubungan antara Kain dan Yuya yang layaknya seperti teman saja. Dan seketika muncullah sebuah jawaban di benak Loxia. Loxia pun menebak apakah Kain itu juga seorang dewa atau mungkin utusan dewa. Kain pun tidak memberikan jawabannya. Sebenarnya di status Kain sudah tertera titel sebagai utusan dewa dan demigod. Selain itu, dengan menjadi demigod, Kain sendiri sudah berada di ranah para dewa. Namun, Kain hanya ingin bersantai, jadi dia pun tidak ingin mengungkapkannya. Namun, Yuya ini malah dengan santainya membocorkan semuanya dengan mengatakan bahwa sebenarnya Kain itu adalah sosok yang sangat spesial. Meskipun begitu, namun Kain sudah setara dengan dewa. Kain pun mengajukan keluhannya kepada Yuya yang mengatakan itu dengan mudahnya. Namun, Yuya bukanlah sosok yang dapat dilawan Kain.
Setelah mendengar perkataan Yuya itu, Loxia pun menatap ke arah Kain dan mengucapkan rasa syukurnya sekali lagi sambil membungkukkan tubuhnya. Kain pun menjadi gugum melihat Loxia yang membungkuk ke dalam-dalamnya di hadapannya itu. Yuya pun berpesan jika mereka sedang berada dalam masalah, mereka bisa mengandalkan Kain, dan karena urusannya di sana sudah selesai, Yuya pun pamit untuk pulang. Yuya pun berdiri dan setelah mengatakan kata perpisahannya, dia pun menghilang dari tempat itu. Hanya tinggal mereka berempat yang tersisa di sana. Untuk meredakan ketegangan, Loxia dan Elizabeth pun meminum teh mereka yang sudah mulai dingin untuk membasahi tenggorokan mereka. Elizabeth yang sedari tadi terdiam pun mulai membuka mulutnya dan bertanya kepada Kain apakah benar dia utusan dewa. Meskipun Kain merasa kebingungan harus berbicara dari mana, namun mereka sudah mengetahui bahwa dirinya sangat akrab dengan dewa pencipta Yuya, serta mengetahui kekuatannya yang sangat berbeda dengan manusia biasa. Jadi, Kain pun hanya bisa menatap Elizabeth dan mengangguk tanpa mengatakan apapun. Menanggapi jawaban dari Kain itu, Elizabeth pun tersenyum dan melipat kedua tangan di dadanya dan berkali-kali mengangguk. Kemudian, Loxia pun mengatakan bahwa sekarang tidak akan ada lagi seorang pun yang akan menolak calon Elizabeth itu, dan dia sendiri juga akan dengan senang hati untuk mengakuinya. Kain yang tidak mengetahui maksud dari pembicaraan mereka berdua itu pun hanya bisa terheran-heran. Sok-sok polos itu. Setelah melewati ucapan terima kasih secara formal, Kain pun kembali ke kamar tamu. Meskipun itu adalah tugas yang sangat singkat, namun banyak hal yang telah terjadi. Dimulai dari Kain yang telah membuat 3 Raja Iblis tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan 2 diantaranya telah terbunuh. Walaupun itu karena mereka telah melakukan pemberontakan, namun kenyataan itu tidak akan pernah berubah. Bukan hanya banyak yang terjadi, namun itu juga termasuk agak berlebihan. Namun pada dasarnya di sini, Kain hanya berusaha mengutamakan keselamatan nyawa kedua keluarga kekaisaran itu. Justru berkat usaha Kain untuk melindungi mereka berdua dari pemberontakan para Raja Iblis itu, Kain pun mendapatkan sambutan yang meriah dari para warga ras iblis tersebut. Kain pun beristirahat dengan tenang di kamarnya. Lalu keesokan harinya, Kain pun dipandu oleh seorang pelayan yang datang memanggilnya untuk menuju ke ruang pertemuan tempat ia melakukan pertemuan sebelumnya. Di ruangan itu, Loxia dan Elizabeth pun sudah duduk berdampingan. Kain pun duduk di sofa dan langsung menanyakan alasan ia dipanggil ke ruangan itu, dan Loxia pun hanya tersenyum. Loxia pun mengatakan bahwa sekarang telah resmi ditetapkan bahwa ras iblis dan ras manusia akan membentuk aliansi. Dan bersamaan dengan itu, Loxia pun berencana untuk mendirikan kedutaan di kerajaan Esport. Karena menurutnya hal itu sangat diperlukan untuk mempermudah komunikasi antar dua negara. Kain pun mengangguk karena memang dia mengetahui soal pentingnya kedutaan itu, karena seperti yang diketahuinya bahwa Liltana juga belajar di luar negeri dari Kekaisaran Visos, dan ia juga memiliki mansion di distrik bangsawan. Jadi itu tidaklah aneh bagi Kain. Selain itu, manusia iblis tingkat tinggi juga dapat menggunakan sihir transfer. Jadi meskipun mereka ada di negara lain, mereka juga akan bisa kembali dalam sekejap. Jadi itu juga bukanlah masalah. Kain pun tidak mempermasalahkan rencana Loxia itu, namun terkait tempatnya itu akan ditetapkan setelah Kain kembali ke kerajaannya. Kemudian Loxia pun melirik ke arah Elizabeth dengan gugup. Elizabeth pun mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan menjadi dutanya, karena menurutnya tidak mungkin peran itu diserahkan kepada orang lain. Elizabeth pun mengatakan itu dengan penuh senyum di wajahnya. Selain Elizabeth, tentu saja Loxia juga berencana untuk mengirimkan beberapa orang lainnya. Mengingat beberapa pengaturan juga perlu dilakukan di kerajaan Kain. Jadi Loxia pun meminta Kain untuk membawa Elizabeth bersamanya untuk menjadi penghubung di antara mereka. Meskipun berat, Kain pun terpaksa menerimanya karena ia tidak bisa menolak Loxia yang telah membungkuk memohon di hadapannya. Setelah pemilihan duta itu selesai, Kain pun berencana untuk kembali ke kerajaan Esport sekali lagi menggunakan sihir transfer dan berpindah menuju ke mansion miliknya. Dan setelah itu Kain pun berencana untuk kembali ke kerajaannya terlebih dahulu. Kain pun menerima surat dari Loxia dan persiapannya pun sudah selesai. Lalu kemudian Kain pun memasukkan barang bawaan milik Elizabeth ke dalam item box miliknya, lalu kemudian berpindah kembali ke kerajaan Esport. Kain pun berencana membawa suratnya menuju ke istana dan membuat jadwal pertemuan di istana. Kain pun menggenggam tangan Elizabeth dan mulai melapalkan sihir transfernya. Setelah Kain dan Elizabeth menghilang dari tempat itu, Loxia pun tinggal sendiri sambil duduk di sofa.
Kain yang sudah lama tidak kembali ke mansionnya itu pun meminta Elizabeth untuk duduk di ruang sofa tamu, dan kemudian Kain pun meninggalkan ruangan itu. Mansion di ibu kota itu sudah diserahkan kepada Colin dan Sylvia, dan Darmesia pun akan ke sana saat ada waktu untuk memberikan saran. Jadi Kain pun tidak terlalu khawatir. Kain pun menyusuri koridor menuju ruangan Colin lalu mengetuk pintunya, dan ketika mendapat jawaban dari dalam, Kain pun membuka pintu itu. Setelah saling menyapa, Kain pun menjelaskan kepada Colin bahwa ia telah berhasil membentuk aliansi dengan Kekaisaran Iblis, dan saat ini ia ingin melaporkannya kepada istana bahwa pihak iblis ingin membuat kedutaan di ibu kota kerajaan. Colin pun mengerti dan akan segera ke istana untuk menanyakannya, dan setelah ia kembali ia akan segera memberitahu Kain. Untuk sementara waktu, Colin pun mempersilahkan Kain untuk bersantai dahulu karena dia juga akan mengatur persiapan makanan untuk Kain. Colin pun menyelesaikan pengecekan dokumen dan segera keluar dari ruangan itu untuk menuju ke istana, sedangkan Kain kembali ke kamarnya. Acara audiensi pun diadakan 3 hari kemudian. Jika itu hanya pertemuan dengan Kain, maka itu bisa dilakukan sesegera mungkin. Namun, pertemuan kali itu melibatkan ras iblis selaku utusan dari negara lain, maka perlu dilakukan pemberitahuan kepada para bangsawan yang ada di ibu kota. Hal inilah yang menyebabkan mereka membutuhkan beberapa hari untuk melakukan semua persiapannya. Kain sebagai Margrave pun juga mendapatkan surat undangan resmi dan ia juga memutuskan untuk hadir. Pada awalnya sempat ada undangan hiburan untuk Elizabeth selama 3 hari sebelum audiensi, namun Elizabeth menolaknya dengan alasan bahwa ia merasa lebih nyaman jika berada di mansion Kain. Kain dan Elizabeth pun telah berpindah ke Drintel menggunakan CH Transport. Saat ini, Elizabeth pun sedang bersantai di ruang kerja Kain, bukan di kamarnya sendiri. Elizabeth mengatakan bahwa dia lebih suka menghabiskan waktu dengan Kain daripada suasana ketat di istana. Selain itu, menurutnya makanan di mansion Kain juga sangat enak. Selama Kain tidak ada di Drintel, Elizabeth pun berjalan-jalan ke kota dan jajan berbagai makanan. Untuk berjaga-jaga, Kain pun telah memerintahkan Darmesia untuk mengikutinya dan memberikan laporan saat malam. Namun sejauh itu, Elizabeth terpantau belum membuat masalah. Kain pun memberitahu Elizabeth bahwa setelah pertemuannya berakhir nanti Elizabeth akan dapat mansion sendiri dan dia juga harus bisa melakukan tugasnya sebagai duta. Meskipun awalnya Elizabeth menyipitkan mata dan seolah ia sangat tidak suka setelah mendengar kata tugas, namun ia memiliki sebuah tugas penting, yaitu menjadi jembatan perdamaian antara ras iblis dan ras manusia. Dan Elizabeth sangat paham tugas itu bukanlah tugas untuk main-main. Namun Elizabeth belum memberitahukan hal terpenting kepada Kain. Meskipun berkali-kali dia mendapatkan pertanyaan tentang tujuan utamanya saat memutuskan untuk menjadi duta di kerajaan manusia dari Loxia, namun Elizabeth sama sekali tidak pernah goyah. Elizabeth pun bergumam sambil melihat ke arah Kain yang berada di sampingnya bahwa dia sangat menantikan pertemuan tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video pembahasan kali ini. Di video selanjutnya itu ya kelanjutan dari inilah. Akan ada pertemuan antara dari ras iblis dan ras manusia untuk membangun hubungan silaturahmi. Silaturahmi. Volume 6 nih sisa 3 video ya kalau nggak salah. Ya, tersisa 3 video doang. Habis itu kita akan melanjutkan ke volume ke-7. Volume ke-7 itu arc yang kekaisaran kalau nggak salah ya. Jadi begitu. Oke, jangan ya. Oke, sampai segini dulu dan see you.